Jangan coba-coba tidur maghrib kalau nggak mau ngalamin kayak gini. Balik lagi bersama gue Gilang Ahaditya. Cerita kali ini datang dari seorang bernama Noval. Noval ini adalah remaja umur 16 tahun dan masih kelas 2 SMK. Layaknya pelajar pada umumnya, kesibukan Noval sehari-hari cuma sekolah sama main aja. Sampai ada momen dimana Noval ini mulai PKL atau praktek kerja lapangan. Yang dimana Noval ini ditempatin di kantor pelayanan. Otomatis jam pulangnya juga lebih lama dari jam sekolahnya. Kalau biasanya Noval pulang sekolah jam 2 siang, nah kalau PKL pulangnya jadi jam setengah 5 sore. Awalnya semuanya masih aman-aman aja. Sampai ada suatu hari dimana Noval ini pulang PKL langsung tidur. Mungkin karena kecapean kali ya, nggak biasa. Di situ ibunya Noval sempat ngingetin, "Dek, jangan tidur, udah mau maghrib, nanti aja tidurnya." Tapi Noval nggak nanggepin karena udah keburu pules. Sekitar jam 7 malam, Noval bangun nih. Pas bangun, Noval ini ngerasain perasaan yang nggak normal. Antara bingung, cemas, takut, pokoknya campur aduk gitu ya. Akhirnya dia keluar kamar buat nyari ibunya. Nggak lama, Noval ngeliat ibunya lagi nyuci piring di dapur. Dipanggil deh tuh sama Noval si ibunya. "Bu." Ibunya senyum terus nanya, "Udah bangun, Dek?" Noval jawab, "Udah, Bu. Ya udah aku mau mandi dulu ya." Dari situ Noval langsung mandi. Selesai mandi, Noval denger ada yang buka pintu rumahnya. Pas Noval mau ngecek, ternyata yang masuk ibunya. Ibunya langsung nanya, "Adek udah bangun? Makan dulu nih. Ibu bawa makanan dari pengajian." Noval yang denger itu bingung. Dia nanya ke ibunya, "Loh, ibu baru pulang dari pengajian? Terus yang tadi cuci piring di dapur siapa?" Ibunya nanya balik nih, "Hah? Siapa yang cuci piring? Ibu kan pergi dari pas kamu tidur tadi sebelum maghrib. Ini baru pulang, bapak juga lembur belum pulang." Ngedengar penjelasan ibunya, Noval jadi kebingungan sendiri. 3 hari kemudian, si Noval ini ngulangin kelakuan yang sama. Karena kecapean habis PKL. Pas pulang dia langsung tidur. Pas tidur, Noval ini mimpi dan mimpinya tuh lumayan aneh ya. Di mimpinya itu, Noval ini kayak terdampar di suatu pulau nggak berpenghuni. Dia benar-benar sendirian, bahkan nggak ada suara apa-apa di sekitarnya. Hening banget. Dia coba cari kehidupan di sekitar pulau itu, tapi nggak nemu apa-apa. Jangankan orang lain, hewan aja nggak ada. Nggak lama, dia lihat ada cahaya terang dari arah laut. Dia ngiranya itu kapal. Akhirnya dia nyoba ngelambain tangan buat minta pertolongan. Pas cahaya itu makin dekat, ternyata cahaya itu berubah jadi sosok perempuan cantik. Perempuan itu wujudnya kayak ratu, pakai kemben putih, lengkap sama perhiasan dan mahkota di kepalanya. Sosok perempuan itu minta Noval buat ikut sama dia. Tapi Noval langsung nolak, karena Noval sadar sosok perempuan yang dia lihat itu bukan manusia. Tapi anehnya perempuan itu kayak maksa. Dia narik tangan Noval. Noval yang takut cuman geleng-geleng kepala sambil bilang, "Nggak mau, saya nggak mau ikut." Tiba-tiba Noval kebangun karena suara ibunya. Dek, kamu kenapa?" Noval yang baru sadar cuman jawab, "Nggak apa-apa, Bu, aku mimpi buruk." Di situ ibunya Noval bilang, "Kan udah ibu bilang, Dek, jangan suka tidur maghrib-maghrib, pamali." Beberapa minggu kemudian Noval sakit nih. Dia pulang PKL lebih awal, terus minta temenin ibunya buat check up ke klinik. Pas udah sampai klinik, dokternya ini bilang kalau Noval cuman kecapean dan butuh istirahat aja. Sesampainya di rumah, ibunya langsung nyuruh Noval buat minum obat terus istirahat. Beres minum obat, Noval langsung rebahan di kamarnya. Ibunya bilang, "Dek, jangan tidur ya, tanggung, bentar lagi maghrib. Kalau mau tidur nanti aja abis maghrib." Dengar ibunya ngomong gitu, Noval nurut. Sebisa mungkin dia usahain biar nggak tidur. Tapi ternyata efek obatnya ini lumayan bikin ngantuk. Nggak sadar Noval merem. 5 menit kemudian Noval kebangun agak kaget. Dalam hatinya bilang, kan kata ibu nggak boleh tidur." Akhirnya Noval bangun. Pas bangun, ada yang bikin Noval heran. Noval ngeliat dirinya sendiri lagi tidur. Tapi di satu sisi dia juga udah berdiri. Dia ngiranya itu mimpi buruk lagi. Akhirnya diputusin buat keluar kamar. Dan anehnya, dia bisa lihat bapak sama ibunya lagi ngobrol di ruang tamu. Dia nyoba manggil ibu sama bapaknya, tapi mereka kayak nggak denger sama nggak lihat Noval. Nggak lama, ibunya jalan ke kamar Noval. Ibunya mau ngebangunin raganya Noval nih, yang masih tidur. Tiba-tiba ibunya ini panik, manggil bapaknya. Bapaknya datang terus juga ikutan panik. Ternyata Noval nggak bangun-bangun. Karena kepanikan bapak sama ibunya si Noval ini ya, akhirnya tetangga samping rumahnya datang. Mereka coba ngecek pernapasan Noval dan masih ada. Tapi yang heran, waktu dibangunin Noval ini nggak bangun-bangun. Noval yang lihat kejadian itu baru sadar kalau dia kepisah sama raganya sendiri. Dia bingung harus ngapain karena nggak ada yang bisa lihat atau ngedengerin dia ngomong. Akhirnya ada salah satu tetangganya Noval manggil ahli spiritual. Nggak lama datang deh tuh si orang ini ya. Pas datang, si ahli spiritual ini langsung ngecek kondisi raga Noval.
Abis itu dia nengok ke arah jiwanya Noval yang lagi berdiri di pojok. Si ahli spiritual ini nanya, "Kamu kenapa bisa di situ? Sini kamu." Noval yang bingung balik nanya, "Loh, Bapak bisa lihat saya?" Ahli spiritual itu jawab, "Iya, saya bisa lihat kamu." Terus si ahli spiritual ini ngasih tahu orang tuanya kalau Noval ini ngalamin fenomena astral projection. Jadi jiwanya Noval ini kepisah sama raganya dan jiwanya ini lagi ada di dunia lain. Ngedengar omongan ahli spiritual, orang tua Noval kayak nggak percaya. Di situ si ahli spiritual ini nunjukin vas bunga yang ada di atas meja. Abis itu dia bilang ke Noval, "Coba kamu geser vas bunga itu biar orang tua kamu percaya." Abis si ahli spiritual itu ngomong, tiba-tiba vas bunga yang ada di meja itu geser sendiri. Ngelihat kejadian itu, ibunya Noval langsung nangis. Ibunya bilang ke ahli spiritual, "Pak, terus gimana anak saya, Pak? Bisa balik lagi nggak, Pak?" Si ahli spiritual ini coba nenangin ibunya Noval. "Saya usahain ya, Bu." Si ahli spiritual ini pun nyoba buat bantu balikin Noval. Dia bilang ke Noval, "Noval, kamu lihat ada pintu aneh nggak di sekitar sini?" Noval jawab, "Nggak ada, Pak." Si ahli spiritual itu ngomong lagi, "Coba kamu keliling sekitaran rumah, cari pintu yang menurut kamu aneh. Tapi kalau kamu lihat sosok-sosok yang nggak bisa kamu lihat, nggak usah takut, diemin aja." Dari situ Noval coba keliling sekitar rumahnya. Tapi dia bingung karena di sekitar rumahnya banyak asap putih kayak kabut. Noval udah coba keliling sekitar rumahnya, tapi nggak nemu-nemu pintu yang dimaksud si bapak. Nggak lama, bapak itu keluar rumah. Terus nyamperin Noval. Dia nanya, "Ketemu nggak?" Noval cuman geleng-geleng kepala. Si ahli spiritual itu nyoba cara lain akhirnya. Dia bilang ke Noval, "Tunggu situ, biar saya suruh peliharaan saya ngarahin kamu." Tiba-tiba dari samping muncul harimau putih. Noval panik, terus bilang, "Pak, ada macan, Pak, saya takut." Akhirnya si ahli spiritual itu coba nenangin Noval. "Gak usah takut, itu punya saya. Sekarang kamu jalan aja, ikutin dia. Nanti dia ngarahin kamu." Abis itu Noval pergi ngejauh dari rumahnya. Si ahli spiritual itu pun masuk lagi ke rumah Noval. Belum lama jalan, Noval ngeliat ada cahaya putih terang banget. Harimau itu jalan ke arah cahaya. Noval pun mau nggak mau tetap ngikutin. Tiba-tiba Noval sadar kayak orang abis dihipnotis. Di situ dia udah bisa ngerasain raganya lagi. Pas Noval coba bangun dari kasur, ibunya langsung nangis sambil meluk dia. Wah gila, ini cerita serem banget sih. Kira-kira gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa di like videonya dan jangan lupa follow akun ini untuk asupan horor kalian selanjutnya.